Bismillahirrahmanirrahim. Muqaddimatun. Qala al-muallif rahimahullah. Alhamdulillahillazi khalaqal mawjudati min dhulumatil adam binuril ijad wa ja'alaha dalilan ala wahdaniyatihi li zawil basairi ila yaumil mi'ad. Pertama-tama mari kita sama-sama untuk selalu memanjatkan puja dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Syukur yang tidak boleh habis, syukur yang setiap harinya terus bertambah. Syukur sebagai bentuk terima kasih kepada Allah atas banyaknya limpahan rahmat, banyaknya limpahan taufik, banyaknya limpahan hidayah yang Allah berikan kepada kita. Mudah-mudahan dengan bersyukur ini Allah Subhanahu wa ta'ala terus tambahkan rezeki itu kepada kita semua, dan kita termasuk golongan hamba-hamba yang nantinya di ujung kalam kita bisa mengucapkan la ilaha illallah dan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Yang kedua, salawat dan salam jangan pernah lupa dan lalai untuk selalu perbanyak dan terus perbanyak kepada junjungan kita, penghulu kita, kekasih Allah Subhanahu wa ta'ala, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari beliaulah akhirnya kita mengenal apa itu iman, apa itu Islam, dan apa itu ihsan. Di kitab yang kita baca di maghrib ini, sesudah maghrib maksudnya, dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim, yang artinya dengan nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Jadi ada rasa sebelum mulai belajar fikih ini, rasa di dalam hati kita diliputi atau berada di dalam lautan Rahman dan Rahimnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasa ini penting bagi orang yang hendak belajar fikih. Kalau Allah saja Rahman dengan kita, lalu Rahim dengan kita, maka bila nanti kita paham, mengerti belajar fikih, harus niatnya itu Rahman kepada makhluk dan Rahim kepada makhluk juga. Kalau kita belajar fikih untuk mencaci maki hambanya Allah, bahkan untuk mengutuk perbuatan-perbuatan yang salah, berarti kita kada lagi bersifat Rahman dan Rahim. Jadi dijaga, paham dengan ilmu, mengerti dengan aturan, timbul di dalam hati sayang kepada hambanya Allah. Andai kata orang ini bermaksiat, melanggar aturan Allah, dan kita tahu karena sudah belajar bahwa orang itu salah dan dia berdosa, adakah di hati kita Rahman dan Rahim? Jadi menagurnya itu bukan karena muar, tapi menagurnya karena kasihan. Kasihan mohon dibiarkan, inya akan berlawas-lawas di dalam durhaka kepada Allah. Karena kasihan maka menagur orangnya pun berbeda kaitan. Jadi sebelum kita masuk beberapa bab di dalam fikih ini, pondasi belajar fikih ini harus bujur-bujur kuat terlebih dahulu. Semalam kita sudah dibahas, jangan bila nanti pintar belajar fikih, tujuannya itu hendak menilai orang,
Tapi yang utama itu adalah menilai diri sendiri. Sudahkah aku ini bujur di dalam sholat? Sudahkah aku ini bujur di dalam beribadah kepada Allah, berzakat, puasa, haji? Sudahkah aku bujur dalam bersuci daripada najis dan lain-lain sebagainya? Tujuan pertamanya itu adalah anfusakum, menjaga diri terlebih dulu, hanya bergeser kepada wa ahlikum nar, keluarga kita. Nah, ini pondasi awal dulu. Bila ada pondasi ini bahaya kita belajar fikih, malah gawian kita maitihi kekurangan, aib-aib dan dosa-dosa makhluk umat manusia. Maka ada kasih sayangnya kalau bisa orang-orang maksiat ini dibunuh. Nah, ada tahan lagi nah kita ini negara kita ini maksiat dah. Satu-satunya cara bom. Jar guru ulun, kalau orang bermaksiat dibom berarti menyuruh inya mati su'ul khatimah. Iya nih, maksudnya kita bom pas di diskotik nah lagi benar dakum ya, berarti dalam keadaan berdiskotik mati. Di mana rahmannya? Kalau bujur sayang lawan makhluknya Allah, jangan dibom pas itu maksiat. Seorang jin salah ada tahu husnul khatimah, su'ul khatimah ada tahu. Oleh sebab itu, ketika kita paham ini maksiat, ini baik, maka nambah maksiat itu ada rasa kasihan di dalam hati kita. Selain kita doakan, kita juga berusaha dengan lembah lembut untuk memindahnya dari hal bermaksiat kepada Allah sampai menjadi taat kepada Allah. Jadi ada fikih managurnya kayak kadang antum-antum yang langsung pengkara itu orang. Bahkan bahari sempat dilajari setahun bersidin mengakrabi orang itu hanya kawan managur. Kenapa jadi lawas? Supaya berikit tatagurannya. Ya, orang bila sedang salah, kita padahal salah, tersinggung bisa hilang. Jadi imam misalnya salah, agur, rasanya assalamualaikum warahmatullah. Ini jadi imam hari raya, kada ingat setelah rakaat kedua itu bertakbir kalau 5 kali lah. Allahu Akbar, subhanallah, alhamdulillah. Jadi kada ingat, habisnya harinya kada ingat imamnya langsung membaca Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, imam kita cuma omongan di dalam hati nih, hendak membaca subhanallah karena sunnah itu. Artinya ada itu pun kata Bapak Ar-Rahmanir Rahim Malik Yaumiddin. Hanya ingat imam nih akhirnya baru imam membaca takbir. Habis itu takbir imam nih Allahu Akbar, sangka imam merukuk, sangka makmum merukuk, yang bertakbir bola. Padahal karena di belakangnya bertindak, orang di jalan-jalanan rukuk, ada nama rukuk, ada nama angkat takbir di muka. Jauh nih udah nih Allahu Akbar, bingung di belakang, maka dia suruh itu sampai Allahu liman hamidah. Ini yang disuruh Allahu Akbar, kenapa kita gawe jadi pertama di belakangnya, dan perlu jago pikir, banggatil kawan, hebat cerita nih. Kenapa nih gawe ini makin lainnya? Allahu Akbar, kacau beritaannya ini udah. Iya, ada nama ambil hati. Mam, betal mam, jangan rujak di belakang. Nama lihat imam ditakur, ini gugup imam, ya imam ambil ditakur gugup. Makanya ada fikih menakur imam. Jangan sekali-kali menakur imam bila imam itu masih
belum berhenti bisa. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim. Karena imam lalu hati Malik Yaum kemana ngarannya pada belum tahu tadi ingat imam nih gara-gara ditakur iya nangheng imam nih inya lain pian merasa jadi imam nih sudah ditakur walaupun ayat tuh hafal bisa hilang. Nah berarti pikirnya jangan menegur imam kecuali imam itu kelihatan isyarat minta takur. Malik yaumiddin. Nah imam jangan ditakur loh. Inya memang sedang menghayati. Nampaklah rupanya turun ilham ke imam nih. Kayak anak menangis ada juga. Nah, tapi makmum ahli fikih bertahan. Bahkan kayaknya tidak meskipun menegur imam ada andakan hatinya. Nah, habis Malik yaumiddin ihdinas siratal mustaqim masalah imam. Ya Allah, iya kena buduk ketiga hanya menegur iya kena buduk. Imam itu salah apa? Hanya imam baca iya kena buduk imam jawab. Ada lagi nyambungnya ditagur dah. Wa iyyaka nasta'in dia ngomong. Wa iyyaka nasta'in. Dia juga nah iya nih. Kacau udah sembahyang dah ya lah. Itu Bang Pian. Apalagi orang hanyaran jadi imam ya ada suah langsung ditunjuk iya kayak ini. Jadi berenai tapi bila sudah ada isyarat nak minta tagur. Nah cara menagurnya pertama jangan mengajuti imam. Jadi yang paling afdal menagur itu nang di parat imam, artinya di belakang imam. Masalahnya nih belakang imam ini gak ada hafal ayatnya juga. Imam itu Al-Baqarah bacaan. Lalu ada hafal yang di belakang. Wa iz qala rabbuka lil malaikati inni nah bingung dah di belakang ini kan hafal lalu baru siap di belakang ja'ilun fil ardi khalifah jadi imam menatik langsung. Nah iya ambil imam ini buku. Nah jadi memang bagusnya yang hafal itu di belakang imam. Tapi masalahnya hafal dia kan lambat udah no. Jadi daripada kadada model wani langsung pasang di belakang imam ambil berdoa apa lawan Allah ya Allah lancarkanlah imam karena bila salah ulun membacakan keturunannya ini sakit. Alih dia gampangan belakang imam nih. Maka imam ini kan memang sewaktu-waktu bisa ganti pemain. Apa paham begini nyaman dah mengalihkan imam ini berganti pemainnya pas sujud. Pemain hati hilang deh imam. Awas dan rendang bangkitnya lagi. Mana nih nang di belakangnya hidup hati kayak itu. Nabi nanya nah 3 menit imam nih kan ada bunyi-bunyinya boleh gak menyuop mengangkat ke kepala nih. Nah makanya imam beri isyarat beri kode jangan langsung hilang sunyi benar hilang begitu kan rupanya imam ini bukan imam ini keingatan pas sembahyang sebelumnya itu tak ngantuk waktu belum sembahyang kan diingat rupanya pas sembahyang lagi aku tak ngantuk sedikit. Nah iya betul kalau ingat nah memang udah sembahyang wan kota rusakan kada supan nah kok tapi aku berdosa wan aku tarusakan berarti aku betal mau apa kira ada orang di belakangnya paham nah ini udah buka cing hilang dan nah
bisa astagfirullah kodenya. Jadi yang di belakang ini jangan bagi shot majunya, ya betul juga kalau maju nak bagi shot dengan ini kan apabila dalam keadaan berdiri maju lah. Nah ini dalam keadaan sujud kayak pemajunya perarawayan, nah ini boleh bagi shot nah aja, nah kayak sibuk, nah bagaimana maju bareng itu, akan melihat aja apa ini aja, yang ketawaan enak. Jadi langsung ambil kode saja. Misalnya sujud, masuk ke tasyahud, langsung Allahu Akbar, usahulu maju sampai posisi kawal berdiri. Pun ada udah aja, bagian di bawah gitu aja. Nah, jadi penting kita. Ini pada balung, ini lagi balung kita nih. Pikir udah masuk ialah ini balung, hanya Bismillah lah. Nah, jadi yang ada imam ba'auzubillah nang kaya baca Quran loh. Allahu Akbar. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya, auto mahum ketawaan qualifikan yang memang ngaji kan jadi imam aja. Pada jadi imam nih. Bismillahirrahmanirrahim. Cuman adanya tuh nak imam ngaji. Kata imam nih ada beberapa sampai untuk hanya 3 imam. Kenapa ba'auzubillah ada gitu ya? Nabi ketika mendengar ada tuh bismillah atau ada bacaan langsung alhamdulillah bismillahnya gimana? Bismillah. Alhamdulillah rabbil alamin. Di Makkah itulah bismillahnya gimana? Ini ba'auzubillah biar mana? Oh, sekalinya boleh. Ada yang saya mau cari kitabnya boleh aja. Cuman kalau bismillahnya aja boleh sir, kita harusnya auzubillahnya sir aja juga. Jangan dinyaringkan dan dinampakkan. Alhamdulillahillazi khalaqal mawjudat jasudin. Segala puji bagi Allah yang menciptakan al-mawjudat, sabarataan yang ada. Benda-benda ini diciptakan oleh Allah. Maka seyogianya mengucapkan alhamdulillah. Tuh,